Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derwansa Rahman, selaku moderator dari kelompok 1, yang pada video kali ini akan menyampaikan presentasi dengan judul Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui transformasi sampah plastik menjadi produk bernilai tinggi. Mari kita simak penjelasannya. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang di dalamnya membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Beberapa contoh bidang ekonomi kreatif seperti kerajinan, periklanan, arsitektur, fotografi, dan masih banyak lagi. Potensi ekonomi kreatif melalui transformasi sampah plastik. Transformasi sampah plastik menjadi produk bernilai tinggi tidak hanya memberikan solusi bagi lingkungan, tetapi juga membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Adapun potensi ekonomi kreatif dari transformasi sampah plastik adalah yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Tentunya, dalam proses produksi, pemilik usaha membutuhkan SDM untuk membantu menyelesaikan setiap tahap proses produksi. Yang kedua, mengurangi biaya bahan baku. Karena bahan baku dalam usaha ini adalah sampah, jadi pemilik usaha tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Yang ketiga, peluang bisnis yang baru. Pada pasar ekonomi kreatif, belum banyak orang yang menawarkan produk serupa, sehingga hal ini menjadi peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Yang keempat, membuka peluang bisnis yang berkelanjutan. Dengan adanya usaha untuk mengembangkan, tentu saja kegiatan ekonomi kreatif ini akan menjadi bisnis yang berkelanjutan dengan mempraktikkan strategi-strategi penting dalam keberlanjutannya. Dan yang terakhir, kontribusi pada daur ulang sirkular, di mana sumber daya dimanfaatkan secara maksimal dan sampah diminimalkan. Selanjutnya, ada strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis daur ulang sampah plastik. Yang pertama, penguatan teknologi dan infrastruktur. Dalam kegiatan ini hanya diperlukan teknologi sederhana dengan infrastruktur seperti ruang khusus untuk menyimpan bahan baku. Yang kedua, pengembangan SDM melalui pelatihan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan memudahkan kegiatan produksi. Yang ketiga, penguatan pasar dengan promosi yang bisa dilakukan dengan mengembangkan kemitraan dengan perusahaan, pemerintah, ataupun akademisi untuk mengembangkan produk yang inovatif. Adapun tantangan dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis sampah plastik, yaitu yang pertama, kualitas dan jenis sampah plastik yang seragam. Yang kedua, teknologi dan infrastruktur yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia yang terampil untuk bisa mengelola sampah plastik. Yang keempat, permintaan pasar yang relatif rendah dikarenakan oleh persepsi masyarakat terhadap kualitas dan fungsi produk yang terbuat dari sampah. Contoh kegiatan ekonomi kreatif melalui transformasi sampah plastik menjadi produk bernilai tinggi. Di sini kami mengambil contoh dari Ekolabo 8 yang merupakan salah satu komunitas di Indonesia yang mendaur ulang dan mengedukasi mengenai sampah plastik di Bali dan menjadikannya sebagai merek berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tahap proses produksi. Yang pertama, pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Lalu dilakukan penyucian untuk membersihkan sampah dari kotoran yang menempel. Setelah itu sampah dikeringkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan pada mesin. Selanjutnya sampah masuk proses pencacahan menjadi mikroplastik untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu pelelehan mikroplastik menjadi adonan yang siap dicetak. Selanjutnya adalah memasukkan adonan plastik pada mesin pencetak untuk mendatangkan agar menjadi sebuah bongkahan plastik. Selanjutnya dilakukan pemotongan pada bongkahan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu dilakukan proses amplas untuk menghaluskan permukaan bongkahan plastik untuk selanjutnya dirakit sedemikian rupa menjadi sebuah produk yang diinginkan. Setelah melewati proses yang cukup panjang, sampah-sampah plastik yang awalnya tidak bernilai berubah menjadi berbagai macam produk seperti meja, kursi, hiasan dinding, piring,
PVC, dan furnitur lainnya. Dari pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa transformasi sampah plastik menjadi produk bernilai tinggi tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan kreativitas dan inovasi, kita dapat mengubah masalah menjadi solusi. Mari kita bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih baik dengan mengubah sampah plastik menjadi aset bernilai. Setiap langkah kecil kita, mulai dari mengurangi penggunaan plastik hingga berkreasi dengan sampah, akan membawa dampak besar bagi lingkungan dan ekonomi kita. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.